Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ophiolite Sulawesi bagian timur, Halmahera, Buru, dan Seram. Dan kami berasal dari kelompok 3. Daftar isinya adalah lokasi, batuan dasar, genesa dan umur, potensi, serta cekungan yang ada di atasnya. Dan ini adalah lokasi yang akan kami ambil dalam pembuatan video kali ini. Lokasi pertama adalah Pulau Sulawesi. Dapat dilihat melalui peta ini, Ophiolite terletak di Sulawesi bagian timur, tepatnya pada lengan timur dan lengan tenggara dari Pulau Sulawesi. Oke, untuk batuan dasar yang ada di Sulawesi bagian timur secara umum tersusun atas dua, yaitu batuan ophiolite dan juga kepingan benua. Nah, bisa dilihat di peta Mandala Sulawesi dan sekitarnya, batuan yang warnanya hijau muda itu merupakan batuan ophiolite, sedangkan yang warnanya hijau tua itu merupakan kepingan benua. Ophiolite yang ada tersusun atas peridotit, dunit, piroksenit, gabbro, basalt yang kemudian di atasnya tertutup oleh sedimen laut dalam yang mana batuan penyusunnya itu seperti batu gamping, serpih, rijang, dan rijang radiolariaan. Nah, batu gamping, serpih, dan rijang radiolariaan ini termasuk ke dalam formasi Matano. Oke, untuk fragmen benuanya itu terdiri atas dua, yaitu fragmen Banggai Sula dan juga tukang besi. Kedua batuan ini menjadi batuan dasar yang ada pada daerah ini. Fragmen yang ada diyakini berasal dari bagian benua Australia Utara yang pada saat Jurassic dia bergerak ke timur laut dan memisahkan diri dari Australia hingga di posisinya sekarang. Bisa dilihat di gambar ini merupakan salah satu pulau di Kepulauan Sula yaitu Pulau Taliabu dan di bagian sini ini merupakan Pulau Banggai. Bisa dilihat terdapat keterbatasan batuan beku dan juga batuan metamorf yang ada di sana. Nah, untuk di bagian tenggara Sulawesi bagian timur bagian tenggaranya itu tersusun atas batuan metamorf. Terdapat dua batuan metamorf yang ada di daerah sini, yaitu batuan metamorf yang berumur tua dan batuan metamorf yang berumur muda. Untuk batuan metamorf yang berumur tua, ini terbentuk akibat adanya proses penguburan atau burial mechanism, sedangkan untuk batuan yang berumur muda itu terbentuk karena adanya patahan dengan skala yang besar karena adanya continental terrain Sulawesi Tenggara yang bertabrakan dengan sabuk ophiolite yang kemudian diterobos oleh aplit dan ditindih oleh lava kuarsalaktit. Pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Martin dari kelompok 3 akan membahas terkait umur serta genesa ophiolite pada Sulawesi bagian timur. Baik, jadi untuk umur ophiolite Sulawesi bagian timur sendiri telah dilakukan beberapa kali penelitian dengan metode yang digunakan adalah dating pada KAR. Kemudian pada beberapa hasil referensi yang telah saya baca menunjukkan beberapa hasil dari dating KAR. Dari referensi Simanjuntak tahun 1986 didapatkan bahwa umur ophiolite Sulawesi bagian timur ini adalah 93,36 dengan margin 2,27 juta tahun yang lalu dan 32,2 dengan margin 7,88 juta tahun yang lalu. Kemudian pada penelitian Mubroto tahun 1988 didapatkan bahwa hasil dating KAR adalah 79 dengan margin 5 juta tahun yang lalu dan 15,6 dengan margin 3 juta tahun yang lalu. Kemudian pada penelitian Parkinson tahun 1990 didapatkan bahwa hasil dating KAR pada sampel ophiolite di berbagai lokasi di Sulawesi bagian timur adalah 33,9 dengan margin 4,5 juta tahun yang lalu dan 26,1 dengan margin 6,1 juta tahun yang lalu. Maka dari itu secara umum bahwa umur pada ophiolite Sulawesi bagian timur adalah berkisar antara 93,36 dengan margin 2,27 juta tahun yang lalu dan 26,1 dengan margin 6,1 juta tahun yang lalu. Jika dikonversikan ke dalam umur di geologi, batuan ophiolite Sulawesi Timur ini berada pada zaman Kapur akhir hingga Oligosen akhir. Kemudian, izinkan saya untuk membahas genesa ophiolite Sulawesi bagian timur. Dapat dilihat gambar di sebelah kiri merupakan persebaran litologi yang ada pada Sulawesi bagian timur. Jadi berdasarkan hasil analisis lava pada ophiolite Sulawesi bagian timur didapatkan bahwa hasil karakteristik geokimia pada major elemen itu berasosiasi dengan aktivitas tektonik, setting tektonik berupa normal mid-oceanic ridge basalt. Kemudian berdasarkan hasil analisis trace elemen pada Sulawesi bagian timur ini mengindikasikan bahwa setting tektoniknya itu berasosiasi dengan back arc.
Next. Ini adalah tectonic interpretation dengan H data yang saya ambil dari referensi C. Parkinson tahun 1996, di mana dimulai dengan adanya subduksi, oblique subductions yang mengindikasikan atau membuat bahwa pada Sulawesi bagian timur ini mengalami transitional marginal basin. Kemudian selanjutnya, ini merupakan genesa oviolit Sulawesi bagian timur, dapat dilihat dibagi menjadi 3 zaman pada Eosin, Oligocene, dan Late Miocene. Dapat dilihat bahwa oviolit ini terbentuk pada punggungan tengah samudra dengan sekitar 17-42 lintang selatan. Kemudian batuan ini merupakan bagian dari dasar Samudra Pasifik yang mulai dari Kapur hingga Oligocene akhir. Oligocene awal mengalami pemekaran atau Mid-Oceanic Ridge. Sejak saat itu, batuan bergerak ke posisi pada saat ini, yaitu berada di 0,6 hingga 1,7 lintang selatan. Dan apabila waktu pengendapan molasa Sulawesi oviolit telah berada pada posisi saat ini, maka perpindahan itu dapat dihitung sejauh minimum 15,3 derajat atau sekitar 420,75 km dan maksimumnya 41,4 derajat atau sekitar 1138,5 km selama dari masa Kapur hingga awal Miocene. Kemudian gerakan ke barat dari violet ini memiliki kecepatan 3,7 hingga 9,3 cm per tahun dengan ujung barat violet menunjam di bawah tepi timur paparan Sunda. Kemudian terbentuk lajur gunung api Sulawesi pada bagian barat, mulai dari lengan selatan sampai lengan utara Sulawesi. Sedangkan ujung timur violet tersesar naikkan ke atas kepingan benua. Dapat dilihat pada gambar pergerakan dari Sulawesi pada bagian timur di masa Eosin, Oligocene, dan Late Miocene. Terima kasih. Lokasi kedua adalah Pulau Halmahera. Pulau Halmahera merupakan pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara. Dapat dilihat melalui peta, oviolit dapat ditemukan di Pulau Halmahera pada bagian lengan timur laut dan lengan tenggara, atau Mandala Halmahera Timur. Baik, selanjutnya batuan dasar dari Halmahera. Busur Halmahera melampar dari Pulau Bacan di bagian selatan, kemudian menerus ke arah bagian utara dari lengan Pulau Halmahera dan menerus ke bagian barat Pulau Morotai. Pulau Bacan terletak di bagian sisi barat daya dari Halmahera dan Pulau Morotai terletak di tenggara dari Pulau Halmahera. Kemudian batuan dasarnya tersingkap di bagian selatan dari pulau busur ini. Di Pulau Bacan terdiri dari skis dengan batuan basaltik dan andesitik berumur paleogen terdapat di bagian utara. Batuan paleogen tersebut menumpang pada oviolit, di mana secara stratigrafi menumpang di atas skis Bacan. Kemudian dari busur andesitik sendiri di Halmahera terdiri dari batuan terobosan dari batuan gunung api neogen yang setempat-setempat dan tertutup endapan gunung api kuarter. Batuan eruptif neogen terbentuk pada akhir Miocene atau Pliocene. Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa referensi batuan dasar Halmahera yakni berupa batuan ultrabasa yang terdiri dari serpentinit, pirosenit, dan dunit. Berwarna hitam, getas, kebanyakan pecah, terbreksikan, setempat mengandung asbes dan garnierit. Satuan tersebut oleh Beso tahun 1944 dinamakan Formasi Watireo. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai genesa dan umur dari oviolit Halmahera. Menurut Apandi dan Sudana 1980, Pulau Halmahera dibagi menjadi 3 fisiografi, yakni Mandala Halmahera Timur, Halmahera Barat, dan busur kepulauan Gunung Api Kuarter. Untuk oviolit itu sendiri dapat ditemukan pada bagian Mandala Halmahera Timur. Mandala Halmahera Timur memiliki basement berupa kompleks oviolit dan sedimen laut dalam berumur Mesozoik, terimplikasi dengan sedimen berumur Paleogen, dan di bagian atasnya diendapkan sedimen plastik marin dan karbonat berumur Neogen. Sementara batuan dasar dari lengan timur laut terdiri dari dismembered ultrabasic rocks complex dengan variable low-grade metamorphic overprint dan terinterkalasi dengan sedimen Mesozoik dan Eocene.
Untuk pembentukannya sendiri mengacu pada HAL 2012 dalam Ramadan dan kawan-kawan 2020, Pulau Halmahera awalnya berada di sebelah utara Pulau Papua. Namun pada Oligosen akhir, sesar Sora membawa bagian timur Pulau Halmahera menuju barat yang merupakan bagian dari lempeng East Mindanao. Lalu pada Miosen akhir terbentuk dua buah subduksi di bagian barat dan timur, serta di bagian utara dan selatan terdapat sesar-sesar geser. Subduksi pada bagian barat dan timur lempeng Laut Maluku terus berlangsung hingga akhirnya lempeng Laut Maluku menjadi lebih kecil ukurannya pada Miosen akhir. Proses subduksi tersebut lah yang membuat lempeng East Mindanao patah dan terkolisikan terhadap lempeng tersebut. Kini subduksi telah berakhir dan menyisakan sesar naik pada bagian barat Halmahera dan timur lengan utara Sulawesi. Lokasi ketiga yaitu Pulau Buru, merupakan pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Seram dan Pulau Ambon, serta masuk dalam wilayah Provinsi Maluku. Terlihat pada peta geologi Pulau Buru bahwa lokasi kompleks batuan metamorf di pulau tersebut dibagi menjadi dua kompleks, yaitu kompleks Wahlua yang lokasinya ditandai dengan simbol PZW pada peta, dan kompleks Rana yang lokasinya ditandai dengan simbol PZR pada peta. Batuan dasar yang berada di Pulau Buru adalah berupa batuan metamorf kompleks Paleozoik Wahlua dengan grade metamorfisme medium, Facies Greensis sampai Lower Amphibolite menurut Cokro Saputra dan Budistira 1982. Komposisinya adalah berupa graphite filite dan schist, meta-argosic sandstone, quartzite, marble, amphibolite, dan gneiss. Batuan-batuan tersebut merupakan pecahan dari Australian Continental Margin yang mengalami kolisi dengan busur banda. Yang pertama adalah batuan metamorf berderajat rendah dan juga berderajat sedang. Nah, berderajat rendah atau dikenal sebagai kompleks Permian karena ini menopang di atas daripada batuan metamorf berderajat sedang yang kita kenal sebagai kompleks Paleozoik Wahlua. Nah, batuan berumur Paleozoik ini tersusun atau terdiri dari batuan skismika, filite, slate, mesta sandstone, dan marble atau marmer yang asosiasinya dengan sedimen flis. Nah, kemudian bagaimana Buru Island atau Pulau Buru ini berasal? Nah, ada beberapa pendapat dari para ahli. Ada yang menyatakan bahwasanya Pulau Buru ini atau Buru Teran dikenalnya itu berasal dari Bird's Head. Namun ada juga yang menyatakan bahwasanya fragmen benua ini daripada Buru ini berasal daripada tepian benua Australia pada saat itu kala Mesozoik awal itu mengalami rifting atau menjauh daripada tepi benua Australia, kemudian mengalami akresi pada tersier tengah sampai akhir yang kemudian berkolisi dengan sistem subduksi Asia Tenggara Banda Arc. Menurut Rahab dan Poejo Parjito 2006. Nah, menurut Cokro Saputro dan Budistrisna 1982 itu basement daripada Pulau Buru ini tersusun oleh batuan metamorf yang umurnya hingga Prekambrian. Nah, ini merupakan evolusi geologi di daerah Buru dan Seram utamanya. Kita bisa melihat di bagian paling bawah itu secara stratigrafi tersusun oleh kompleks Rana dan Wahlua di bagian Buru yang merupakan basement daripada Pulau Buru itu sendiri. Kemudian di atasnya ada hiatus, kemudian barulah diendapkan turbidit serta karbonat pada fase break up. Nah, bisa diketahui bersama di bagian kanan itu ada tectonic stage, di bagian bawah itu ada fase break up. Jadi sebelum proses break up terjadi atau kontinen yang masih stabil itu sudah terbentuk kompleks Rana dan Wahlua di Pulau Buru pada Paleozoik. Kemudian barulah di fase break up itu ada turbidit dan karbonat berkembang, kemudian pada fase post break up itu barulah berkembang shale dan juga karbonat serta batuan vulkanik. Nah, kemudian kita beralih ke Seram. Secara evolusi geologi atau secara stratigrafinya ini
di bagian dasar atau basementnya itu tersusun oleh Tehuru dan Gabiboto kompleks pada fase pre-breakup atau kontinen yang masih stabil. Kemudian di bagian atasnya itu hiatus hingga fase breakup itu terbentuk turbidit dan juga karbonat. Kemudian post breakup itu berkembang shell dan juga karbonat. Jadi hampir mirip dengan Pulau Buru. Kemudian kita beralih ke Seram. Lokasi keempat yaitu Pulau Seram, merupakan pulau yang terletak di sebelah utara Pulau Ambon dan masuk dalam wilayah Provinsi Maluku. Terlihat pada peta geologi Ambon dan Seram bahwa lokasi batuan oviolit di Pulau Seram dapat ditemukan di beberapa lokasi, seperti di Pegunungan Kaubiboto, Semenanjung Kaibobo daerah Seram Tengah, dan Gunung Langgar daerah Seram bagian barat daya. Nah, ini merupakan peta geologi dari daerah Pulau Seram. Kita bisa melihat adanya warna-warni daripada batuannya, yang batuan ungu ini merupakan batuan metamorf kompleks, kemudian yang ditutupi oleh batuan-batuan sedimen. Kita beralih ke genesis dan juga umur batuannya. Baik, Seram ini tersusun oleh batuan yang bagian bawahnya adalah pre-triasik dan bagian atasnya adalah Triasik hingga Upper Miocene. Di bagian kanan itu ada ilustrasi dari Kem dan Mock 1992 yang menyatakan hal tersebut. Kemudian pada Pulau Seram ini juga tersingkap batuan-batuan metamorf. Seperti bagian tengah itu di bagian Seram itu terdapat Seram Voltras Belt yang juga menyingkapkan batuan-batuan metamorf di situ. Nah, ada dua batuan metamorf, yakni batuan metamorf derajat tinggi yang tersingkap di bagian tengah pulau yang dikenal sebagai kompleks Gabiboto dan Taunusa. Kompleks ini tersusun oleh batuan-batuan pegmatit, gneiss, kies, amfibolit, dan juga quartzite. Kemudian batuan metamorf derajat rendah yang tersingkap di daerah yang dikenal sebagai kompleks Tehuru dan Saku. Kompleks Tehuru ini tersusun oleh Filit, slate, klorid, mikaskis, beberapa batuan sedimen, metatuf, basalt, dan perselingan piroklastik dengan filit. Dengan kompleks Saku tersusun oleh batuan slate mengkilap, metawek, dan beberapa batuan sedimen seperti arkos dan batuan gamping. Nah, batuan metamorf yang berumur pre hingga late Triasik dan juga beberapa batuan Miocene-Pliocene ini menurut Halmers dan juga Sopaheluwakan 1994 itu terbentuk atau tersingkap selama obduksi daripada oviolit pada kala Miocene. Namun beberapa ahli seperti Pownal et al. 2013 hingga 2018 dia menyatakan bahwasanya kompleks metamorf yang terbentuk di Seram itu diakomodasi oleh adanya proses pemekaran daripada mantle yang umurnya masih muda namun terlalu ekstensional. Jadi disebut sebagai young hyper extensional mantle exhumation selama proses pembukaan laut banda dan rollback dari banda slab itu sendiri. Di bagian bawah dan juga kanan atas itu ada ilustrasi tektonik yang dilakukan oleh Hall 2012. Bagian kiri atas itu 23 juta tahun yang lalu. Kita bisa melihat di situ Pulau Sulawesi belum terbentuk sepenuhnya. Baru ada bagian lengan timur, lengan barat, dan juga Sulawesi bagian timur. Di situ ada subduksi yang kemudian menyebabkan mendekatnya Sulaspur, di mana Sulaspur ini juga tersusun oleh Buru dan Seram. Nah, pada 16 juta tahun yang lalu itu terjadi proses yang disebut sebagai substantial extension daripada kerak yang kemudian mengalami penipisan. Kemudian di bawahnya kerak itu ada layer zolit panas yang kemudian
mendekat dengan kerak bagian bawah dan juga tengah itu kurang lebih pada kedalaman 33 km menurut Pownell 2015, itu menyebabkan atau mengakomodir terjadinya atau terbentuknya batuan metamorf, karena di situ terjadi proses ultra high temperature metamorphism dan juga high temperature metamorphism dan juga proses pelelehan magma yang menghasilkan batuan metamorf jenis migmatites atau disebut sebagai Kabiboto-Migmatites Complex pada 16 juta tahun yang lalu atau Miocene. Selain itu juga terbentuk Miocene Great Metamorphism dan juga intrusi daripada lamproid yang dimana sumbernya salah satunya adalah aerozolit panas yang mengalami ekshumasi atau pengangkatan di situ. Kemudian kita bisa melihat di situ adanya proses ekstensi yang diakomodasi oleh adanya rollback di situ, di mana Sulaspur atau disebut sebagai seram dan juga buru menjauh ke arah barat, ke arah timur. Kemudian pada kurun waktu 7 juta tahun yang lalu itu terjadinya proses rifting daripada belakang subduksi rollback daripada banda embayment yang salah satunya diakomodir oleh adanya opening atau pembukaan dari banda basin. Kemudian pada 5,6 hingga 5,8 juta tahun yang lalu itu terjadinya proses ekstensi daripada Kaibobo atau Kaibobo detachment yang dimana juga terjadi proses deformasi daripada kawah shear zone dan juga seram bagian tengah yang menyebabkan proses ekshumasi atau pengangkatan daripada batuan-batuan Kabiboto Complex Metamorphism. Kemudian pada 4,5 juta tahun yang lalu itu terjadi proses deformasi secara advance atau berlanjut daripada kawah shear zone yang kemudian menyebabkan penyingkapan batuan-batuan peridatit di situ. Kemudian pada 3,4 juta tahun yang lalu itu rollback masih berlangsung, kemudian kawah shear zone juga masih mengalami deformasi atau pergerakan yang kemudian menyebabkan adanya ekshumasi daripada Kabiboto Complex diateksis di daerah Ambon. Ada beberapa yang harus kita ketahui bersama bahwasanya suboviolet metamorphism di daerah seram ini bukan berumur pretersier namun neogen, kemudian bukan berasal dari benua atau kontinen, namun berasal dari samudra. Proses abduksi yang terjadi pada saat neogen itu posisinya mikroplate buru seram itu 2 derajat dari posisi sekarang dan berorientasi north-south sebelum berrotasi anti-clockwise. Kemudian material yang meleleh dikarenakan ultrametamorphism dari batuan pelitik ini membentuk cordierite granite yang tersinggap di Ambon dan Seram. Menurut Lintoud et al., Tomasini, Suphaheluakan dan Suphaheluakan 1993. Kemudian kita berlanjut ke beberapa event penting dan juga waktu yang telah dikompilasi baik oleh Pownell 2014. Ini pada kita merangkum dari penjelasan sebelumnya. Ini pada 16 juta tahun yang lalu itu terjadi proses ultra high metamorphism dan juga melting yang menghasilkan Kabiboto Complex atau disebut sebagai Migmatite Kabiboto Complex. Kemudian pada 5,7 juta tahun yang lalu itu terjadi detachment daripada
detachment daripada Kaibobo formation yang kemudian mengakomodir adanya penyingkapan daripada Kabipoto kompleks metamorfism. Kemudian pada 4,5 juta tahun yang lalu itu terjadinya reaktivasi atau deformasi daripada Kawasir zone yang ini mengakomodasi adanya penyingkapan peridotit di daerah terseram. Dan pada 3,4 juta tahun yang lalu itu juga masih berlangsung proses deformasi daripada Kawasir zone yang menyebabkan yang kemudian juga diakomodir oleh detachment dan menghasilkan atau menyingkapkan batuan-batuan metamorf yang disebut sebagai Kabipoto kompleks diateksis di daerah Ambon. Nah, selain daripada batuan metamorf, di seram ini juga menyingkapkan batuan lerzolit disebut sebagai batuan mantel atas, penyusun mantel atas, dan juga gerak bagian tengah hingga dalam atau facies granulate hingga magmatite pada kompleks yang disebut sebagai kompleks Kabipoto menurut Paunal 2015. Kemudian batuan ultramafik tersebut menghasilkan adanya violet rusting menurut Outley Scarlett et al. 1979 dan juga hadirnya batuan-batuan seperti granulate ini merekam terjadinya pelelehan kerak dan metamorfisme OHT pada suhu 925 Celcius dengan tekanan 9 kilobar pada sebelum 16 juta tahun yang lalu menurut Paunal et al. 2014. Nah, ini merupakan kompilasi umur batuan-batuan metamorf di daerah seram yang dikompilasi dengan baik oleh Paunal 2015, di mana ada beberapa daerah yang didapatkan umur daripada batuan metamorf, yakni di Sentral Seram atau Seram Tengah, kemudian Kaibobo Peninsula atau formasi Kaibobo, dan juga Kabipoto kompleks. Nah, bisa diketahui bersama Kabipoto kompleks ini menyingkapkan batuan metamorf dengan umur mulai dari kurang lebih 16 juta tahun yang lalu hingga 3,4 juta tahun yang lalu. Sedangkan Kaibobo ini dia menyingkapkan batuan dengan umur 6 hingga 2 juta tahun yang lalu. Kemudian Sentral Seram ini menyingkapkan batuan dengan umur 3,4 hingga umur 5 juta tahun yang lalu. Umur ini dihasilkan daripada pengukuran KR dan juga AR serta zirkon oleh peneliti-peneliti terdahulu seperti Lintold et al., kemudian Paunal, dan lain sebagainya. Terima kasih. Seperti Pulau Buru, Pulau Seram juga terbentuk karena tumbukan yang terjadi antara lempeng benua Australia dengan busur banda yang menghasilkan metamorfisme pada batuan busur luar banda. Batuan metamorf di Pulau Seram ini dapat dibagi menjadi 4 kompleks, yaitu kompleks Kabipoto mengalami metamorfisme grade tinggi, yaitu ada magmatites dan granulates. Kemudian kompleks Sakut atau Kaibobo dia low grade, kompleks Tehuru terdapat filit, dan kompleks Taunusa yang berisi skis. Menurut Cokro Saputra dan Budistira 1982. Baik, selanjutnya adalah potensi. Yang pertama adalah potensi skandium pada batuan dasar ultramafik. Skandium merupakan logam penting yang dibutuhkan dalam berbagai macam industri. Salah satunya dalam industri penerbangan. Skandium dapat ditemukan cukup melimpah pada batuan dasar mafik dan ultramafik. Berdasarkan dari data geokimia whole rock batuan ultramafik Sorako, mengindikasikan bahwa unsur skandium lebih mungkin hadir pada oksida besi dan batuan dasar kaya akan peroksan, disebut in composition. Pengayaan dari skandium akan terkonsentrasi pada produk pelapukan dari batuan dasar kaya akan peroksan.
pada saat proses pelapukan kimia batuan dasar ultramafik atau yang biasa disebut laterization, skandium yang bersifat immobile akan tetap pada tempatnya, sedangkan unsur lain yang bersifat lebih mobile akan mengalami pencucian atau leaching sehingga latrit akan terkayakan oleh skandium. Pada halo composition mengindikasikan bahwa skandium akan menggantikan Fe3+ pada mineral mafik dari hasil pelapukan batuan dasar ultramafik. Kemudian berikutnya adalah potensi nikel dan kobalt pada batuan ultramafik. Nikel dan kobalt merupakan unsur yang digunakan dalam produksi campuran baja hingga dalam industri baterai, seperti pembuatan baterai lithium ion. Sumber utama dari nikel adalah endapan latrit yang berhubungan dengan pelapukan kimia dan mekanik dari batuan ultramafik. Salah satu endapan nikel latrit terbesar yang diketahui adalah Weda Bay Project yang berlokasi di Pulau Halmahera dengan luas sekitar 55.000 hektar dan cadangan yang diestimasi sebesar 139 megaton dengan rata-rata kandungan nikel sebesar 1,59 weight%. Kemudian di bagian kanan terdapat profil dari latrit Weda Bay. Pada lapisan atas terdapat lapisan tanah berwarna abu-abu merah dengan struktur disturbed dengan kedalaman 0 hingga 0,25 meter. Kemudian di bawahnya terdapat lapisan tanah merah atau ferruginous cap dengan kedalaman 0,25 hingga 2 meter. Pada lapisan ini terdapat isolates atau nodul-nodul yang memiliki komposisi utama goethite, chrome spinel, dan hematite. Kemudian di lapisan bawahnya terdapat lapisan yellow limonite atau lapisan latrit yang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian atas lapisan yellow limonite dengan struktur disturbed, kemudian di bawahnya dengan struktur undisturbed. Lapisan ini didominasi oleh goethite sebagai mineral utama serta magnetite, magmite, dan hematite dengan komposisi yang lebih kecil. Kemudian di bawahnya terdapat lapisan transisi antara lapisan latrit dan lapisan saprolite dengan kandungan mineral serpentine group, goethite, talc, dan chloride. Kemudian di lapisan paling bawah terdapat lapisan saprolite. Lapisan ini menunjukkan pengkayaan SiO2 dan MgO dengan hadirnya mineral silikat seperti serpentine yang umumnya lizardite dan chrysotile. Terima kasih. Potensi yang selanjutnya adalah potensi kromium pada batuan ultramafik. Kromium dapat diekstraksi dari mineral kromit, di mana mineral ini menjadi satu-satunya mineral biji penghasil kromium. Kromit umumnya muncul pada batuan ultramafik. Di Indonesia sendiri, kromit muncul pada batuan ultramafik oviolit sebagai pot, lensa, atau pada lapukannya sebagai endapan placer. Dalam pemanfaatannya, kromium digunakan sebagai campuran baja tahan karat atau stainless steel karena dapat memberikan sifat tahan korosi pada logam. Selain itu, kromium juga digunakan dalam industri kimia, refraktori, dan juga foundry sand. Berdasarkan data dari Pusat Sumber Daya Geologi tahun 2010, deposit kromit dapat ditemukan di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Provinsi Maluku Utara. Di Sulawesi Tengah, deposit kromit dapat ditemukan di sekitar pertemuan antara lengan timur dan lengan tenggara Pulau Sulawesi, tepatnya berada di Kabupaten Morowali. Kromit di lokasi ini merupakan endapan placer dengan kandungan Cr2O3 mencapai 37 hingga 40%. Sedangkan di Maluku Utara, kromit dapat ditemukan di lengan timur Pulau Halmahera, di mana kromit pada lokasi ini memiliki kadar Cr2O3 mencapai 40%. Selanjutnya, potensi emas orogenik pada batuan metamorf. Temuan emas pada batuan metamorf ini dilaporkan oleh Idris dan kawan-kawan tahun 2017 yang melakukan studi mineralisasi emas pada batuan metamorf dari kompleks Walua.
Mineralisasi emas pada lokasi ini muncul dalam bentuk urat kuarsa pada skismika yang berumur karbon hingga Permian. Dari analisis petrografi, skismika ini mengandung fosfofit, klorit, dan juga serisit. Sedangkan mineral biji yang ditemukan berupa pirit, native gold, pyrrhotite, dan arsenopirit. Selain itu juga ditemukan cinnabar dan stibnite yang berasosiasi dengan emas. Berdasarkan analisis yang dilakukan, kandungan emas pada lokasi ini berkisar antara 1 gram per ton hingga 3 gram per ton AU. Pada gambar di bawah ini merupakan peta geologi dari Pulau Buru. Kompleks Wahlua digambarkan pada bagian berwarna merah berikut ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai cekungan yang berada di atas Ophiolite, Sulawesi Timur, Halmahera, Buru, dan Seram yang berada pada referensi Badan Geologi tahun 2009. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai cekungan yang berada di atas Ophiolite Sulawesi Timur, yang dimana berdasarkan Badan Geologi itu ada cekungan Luwuk Banggai dan Tomori Banggai Selatan. Cekungan Luwuk Banggai sendiri secara stratigrafi bentuknya berada pada gambar di kanan, dengan event yang terjadi adalah event pengisian cekungan saat rifting dan drifting mikrokontinen sebelum terjadinya penumbukan, dan saat setelah terjadinya penumbukan terdapat lagi pengisian cekungan foreland, yaitu yang terjadi setelah terjadinya penumbukan. Nah, di saat sebelum terjadinya penumbukan, cekungan sendiri terisi pada saat Triasik dan hingga Kapur. Itu batuannya sendiri terdiri atas batu gamping, serpih, endapan turbidit, dan endapan batu pasir laut dangkal. Setelah itu pada saat Eosen akhir terjadi penindihan oleh kelompok Salodik yang hingga Miosen akhir, di mana kelompok Salodik sendiri itu terdiri atas formasi Tomori, Matindo, dan Minahaki. Dengan litologinya itu berupa batuan karbonat dan silika, yaitu yang silika batu pasir dan batu lempung. Setelah itu terdapat lagi penindihan secara tidak selaras oleh kelompok Sulawesi yang terjadi pada saat Pliocene hingga Pleistosen. Nah, grup Sulawesi ini sendiri terdiri atas litologinya berupa klasika juga yang berukuran halus hingga kasar, pasir hingga konglomerat, dengan komposisi utamanya itu berupa Ophiolite yang terjadi pengangkatan dan mengalami erosi, dan itu sebagai material dasarnya. Selanjutnya itu adalah cekungan Tomori dan Banggai Selatan, di mana di sini kita dapat melihat cekungan di Tomori Bay yang berdasarkan revisi stratigrafi Neogen cekungan Sulawesi. Di sini kita dapat melihat cekungannya kurang lebih masih tidak terlalu berbeda, yaitu ada kelompok Salodik, di mana di sini ada Tomori, Matindo, dan Minahaki, dan di atasnya secara tidak selaras diendapkan cekungan Kintom, Bongka, dan yang merupakan Kintom Bongka merupakan kelompok Sulawesi, di mana paling atasnya itu adalah Luwuk. Dengan litologinya berupa seperti biasa ada klastika, silisi klasik Pliocene, Miosen, dan lower Miosen klastikanya juga, dan terdapat juga karbonat Cenozoik seperti pada Minahaki dan Tomori. Mungkin itu merupakan penjelasan mengenai cekungan yang berada di Sulawesi Timur, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita ke cekungan yang lainnya, yaitu cekungan Buru. Di Buru sendiri terdapat 2 cekungan, yaitu cekungan Buru Barat dan cekungan Buru. Di cekungan Buru Barat sendiri untuk eksplorasinya belum terlalu ditekankan ya, namun terdapat beberapa potensi geotermal, yaitu di daerah Waepo sebesar 75 MW, di Batabual sebesar 50 MW, dan di bagian Kepala Madan sebesar 50 MW. Dan pada bagian cekungan Buru sendiri memiliki teknologi stratigrafi berupa batuan dasar berupa kompleks metamorf dari formasi Wahlua yang tersusun dari greenschist hingga amphibolite
dengan derajat medium. Kemudian di atasnya terdapat batuan karbonat dan batuan klastik berusia Trias. Dan pada usia Jurassik terdapat proses vulkanisme berupa lava basaltik dan tuff yang kemudian yang menjadi dengan batuan kalsilutit yang mengandung dengan rijang. Dan pada zaman Kenozoik, pembentukan batuan karbonat terus berlangsung. Dan untuk petroleum sistemnya sendiri, reservoir itu berupa batu gamping Trias yang menjadi dengan shale berumur Trias, dan pada formasi dalan yang berupa konglomerat dan batu pasir. Dan untuk shale-nya sendiri merupakan batu gamping yang dense, yang padat pada bagian Trias atas, dan batu lumpur berusia Paleogen. Sedangkan untuk trap sendiri pada cekungan buru hanya terdapat sedikit trap karena banyak mengalami erosi. Dan untuk source rock-nya sendiri terdapat formasi dalan bagian atas dengan TOC 2,6% dengan tebal 1000 meter yang menipis hingga 200 meter. Dan formasi dalan ini merupakan perselingan antara batu pasir, shale, dan batu lanau dengan beberapa konglomerat. Dan mekanisme pembentukan cekungan buru sendiri dibentuk oleh proses rifting. Terdapat dua event tektonisme besar yang membentuk cekungan ini, yaitu yang pertama adalah seri-seri sesar normal dengan arah barat-timur yang dibatasi oleh sesar-sesar normal dengan tren utara-selatan pada bagian barat, di mana pada bagian tengah cekungan terdapat batuan vulkanik yang diindikasikan menjadi center of spreading dari kerak samudra yang bisa kita lihat pada gambar di tengah ini. Dan kemudian terdapat sesar-sesar strike-slip sinistral dengan arah timur-barat yang dicirikan dengan struktur antiform yang berkembang di sekitar sesar normal. Dan pada bagian spreadingnya itu adalah kerak samudra, namun pada bagian sesar-sesarnya pada bagian bawahnya itu merupakan kerak benua, dan terdapat kontinen oceanic transition atau yang disebut dengan COT. Dan pada cekungan serap sendiri terdapat 3 cekungan besar, yaitu yang pertama cekungan serap utara atau pada literatur lainnya biasa disebut dengan Western Serap Trough, kemudian cekungan bulak, dan cekungan serap selatan yang terdiri dari Central hingga Eastern Serap Trough bersama dengan Kai Arch. Dan pada cekungan serap selatan ini dijumpai beberapa lapangan yang potensial, yaitu lapangan-lapangan minyak bumi, yaitu dari Lovin, Niner, dan Oseil. Namun yang akan dibahas adalah yang Oseil. Dan kita bisa melihat sendiri bahwa di Pulau Seram sendiri tersingkap batuan metamorf yang menjadi basement, dan terdapat batuan sedimen yang seri dari Australia, yang datangnya dari Australia, dan batuan sedimen seri seram dan batuan vulkanik. Secara umum, batuan di Pulau Seram dikelompokkan jadi 3 satuan, yaitu satuan para autokton. Nah, satuan ini itu berasal dari barat daya benua Australia yang merupakan fasies Australia. Kemudian satuan alokton yang merupakan fasies Asia yang terdiri dari basement berusia Permian berupa skis dan gneiss di kompleks Kobe-Koto yang terdiri dari high hingga very high grade skis dan gneiss. Dan terdapat gradasional kontak pada formasi Taunosa, Tehoru, dan ini hingga ke Saku ini formasinya itu metamorfismenya tuh mengalami tren retrograde, yaitu mengalami penurunan derajat. Dan kemudian kalau kita melihat terdapat sumur yang sudah dieksplorasi baik, yaitu Oseil Field. Nah, reservoirnya sendiri berupa formasi Manusela berusia Jurassik dengan tipe forifugi dan porositasnya antara 6 sampai 12,2%. Nah, formasi Manusela ini berupa batu gamping koralin. Dan basementnya berupa granit berusia Permian yang juga potensial untuk menjadi fracture basement reservoir. Sebenarnya bukan lebih ada granit tapi lebih ke batuan metamorf sebenarnya. Dan kalau kita melihat ada formasi Kanike, formasi Saman-Saman, formasi Kola, kemudian dilanjutkan dengan formasi Early Neef, dan kebanyakan itu adalah perubahan, adalah perselingan antara batu gamping dan kalsilutit dan berbagai jenis batu gamping.
Kemudian pada cekungan seram utara sendiri dibentuk dari 3 gaya pensesaran yang berbeda, yaitu yang pertama adalah rangkaian dari reverse fault dan lipatan yang terbentuk di bawah unconformity dari early Pliocene. Yang pertama, kemudian yang kedua terdapat rangkaian thrust fault itu dengan area pensesaran di atas transgressive sequence atau transgressive surface, seperti yang kita bisa lihat di bagian kanan. Dan kemudian yang kemudian terdapat juga sesar-sesar ekstensional, tapi nggak kelihatan di gambar ini. Dan dari 3 proses ini dapat disimpulkan bahwa terdapat proses rotasional atau pembalikan yang diakibatkan oleh pengangkatan berusia muda ke arah selatan. Kemudian untuk cekungan seram selatan pada bagian sentral seram trough terdapat pembentukan anticlinorium dari rangkaian reverse fault dan lipatan-lipatan pada yang kita bisa lihat di bagian kanan. Kemudian terbentuk fault thrust bore di dalam palung ke arah barat, yaitu pada gambar bagian kiri. Dan terdapat pula sesar-sesar geser sinistral yang memotong si thrust fault belt, yaitu karena kan dia 3D, tapi kan di gambar ini 2D, jadi nggak terlalu kelihatan. Kemudian pada bagian eastern seram trough terdapat reverse fault dan lipatan di bawah unconformity berusia early Pliocene. Kita bisa melihat di gambarnya itu ada semacam detachment level yang warnanya biru itu. Dan kemudian terdapat fault thrust belt pada bagian top early Oligocene yang berakhir pada unconformity berusia early Pliocene bersama dengan sesar sinistral. Dan terakhir, sesar geser dextral membentuk bentukan pola 4 basin pada bagian barat zona fault thrust belt. Kalau kita melihat itu di seram trough dan kai arch tuh ada semacam basin itu pada bagian kanannya. Terdapat semacam pola 4 basin yang terisi oleh Madiapir. Kita berlanjut ke cekungan bula. Untuk cekungan bula sendiri terdapat 7 formasi utama yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama adalah formasi Kanike. Nah, karena bula ini dia ada hubungannya dengan yang formasinya diseram yang tadi itu. Nah, untuk stratigrafinya sendiri, untuk formasi Kanike itu berupa perulangan batu pasir, batu lanau, dan batu lumpur, di mana itu sedimennya bertipe flis. Kemudian formasi saman-saman berupa kalsilutit yang berasal dari laut dalam berusia Trias atas hingga Kapur tengah. Kemudian formasi Manusela berupa batu gamping foraminifera, formasi Nief batu gamping Cretaceous, dan formasi Salas berupa tektonik di mana terjadi uplift dan gravity sliding. Dan pada formasi Wahai terdapat endapan vulkanik dengan lingkungan pengendapan balkrial yang menandai dimulainya periode pembentukan Foreland Basin, dan formasi Fuva berupa batu pasir dan gamping pada lingkungan laut dangkal. Jadi seperti itu untuk bagian saya. Terima kasih banyak. Dan untuk di daerah Halmahera sendiri terdapat 4 cekungan sedimenter. Yang pertama ada cekungan Teluk Kau, kemudian ada cekungan Halmahera Barat, selanjutnya ada cekungan Wedat, dan yang terakhir ada cekungan Obi. Dari yang pertama yaitu cekungan Teluk Kau merupakan jenis Four-Arc Basin. Umur batuan penyusunnya mulai dari basement hingga sedimen pengisinya berumur dari jura hingga kuarter. Kemudian geometri cekungannya sendiri dia berbentuk memanjang dengan arah timur laut barat daya. Kemudian sebelah utara cekungan dibatasi oleh tinggian Morotai, di sebelah timur dibatasi oleh Samudra Pasifik, sedangkan di sebelah barat dan sebelah selatan cekungan dibatasi oleh tinggian Halmahera. Kemudian untuk batuan basementnya sendiri tersusun atas batuan penyusun kerak samudra, yaitu batuan ultramafic dan basalt dan gabbro. Kemudian sedimen pertama penyusun cekungan sedimenter ini terdiri dari formasi Dodaga yang merupakan perseringan batu lanau serpih yang berumur kapur atau pratersier. Selanjutnya di tersier diendapkan oleh formasi Dorozagu yang terdiri atas perselingan batu pasir, batu lanau. Kemudian pada Oligocene karbonat di cekungan Teluk Kau mulai berkembang dengan ditandai diendapkannya oleh formasi Tutulu yang terdiri atas batu gamping, formasi Tingteng, dan formasi Weda. Kemudian di kala kuarter mulai diendapkan endapan kuarter yang menandakan fase post-rift. Selanjutnya di cekungan Halmahera Barat merupakan jenis transtensional margin basin. Cekungan ini dikontrol oleh sistem sesar sorong yang memiliki kinematika sinistral sehingga menghasilkan jenis cekungan transtensional margin. Umur batuan yang menyusun cekungan ini mulai dari jura hingga kuarter.
Kemudian untuk geometri cekungannya dia berbentuk memanjang dengan arah barat timur, dikontrol oleh sesar sorong. Kemudian sebelah utara cekungan dibatasi oleh cekungan Morotai, di sebelah timur dibatasi oleh tinggian Pulau Halmahera, sedangkan di sebelah barat dibatasi oleh tinggian Luwu, Banggai, dan sebelah selatan dibatasi oleh tinggian Taliabu. Secara stratigrafi, cekungan Halmahera Barat memiliki banyak kemiripan dengan cekungan Teluk Awu dengan sedimen penyusun pertamanya dimulai dari sedimen pratersier yaitu formasi Dodaga yang berisi persaingan batu lanau, serpih, kemudian di kala tersier diendapkan formasi Torozagu. Kemudian pada Oligosen karbonat mulai berkembang dengan diendapkan formasi Tutulu, Tingteng, dan formasi Weda. Selanjutnya di cekungan Weda. Cekungan Weda ini memiliki kemiripan dengan cekungan Halmahera Barat, yaitu merupakan jenis transtensional margin yang dia dikontrol oleh sesar sorong. Nah, untuk geometri dari cekungannya sendiri, di sebelah utara dan barat cekungan dibatasi oleh tinggian Pulau Halmahera, kemudian di sebelah timur dibatasi oleh tinggian Pulau GB dan Laut Halmahera, dan geometri cekungan Weda ini memanjang dengan arah barat Laut Tenggara, menempati sebagian wilayah perairan dan wilayah dekat Pulau Halmahera di bagian selatan. Kemudian dari struktur pembentuk cekungan sendiri, dia berupa half graben, anticline yang dikontrol dari sesar mendatar sorong dan serta adanya tinggian dari batuan dasar itu sendiri. Nah, untuk stratigrafinya dari batuan basement yang berumur jura hingga batuan endapan kuarter. Kemudian basementnya sendiri masih sama, identik di cekungan Halmahera, yaitu berupa batuan ultramafic dan gabbro yang merupakan penyusun kerak samudra. Untuk sedimennya juga tidak banyak perubahan, dia dimulai dari sedimen pratersier yaitu formasi Dodaga yang terdiri atas perselingan batu lanau, serpih, kemudian selanjutnya diendapkan formasi Torozagu yang terdiri atas perselingan batu pasir, batu lanau, dan mulai Oligosen karbonat mulai berkembang dengan diendapkan formasi Tutuli yang terdiri atas batu gamping, formasi Tingteng, dan formasi Weda. Kemudian di kala kuarter diendapkan endapan-endapan sedimen yang menandai bahwa fase post-rift sudah dimulai. Nah, selanjutnya ada cekungan Obi. Cekungan Obi ini merupakan jenis oceanic basin. Untuk lokasinya sendiri terletak di sebelah barat daya Pulau Halmahera. Geometri cekungan Obi utara sendiri memanjang dengan kecenderungan mengarah utara-selatan. Kemudian sebelah utara dan barat dibatasi oleh Laut Maluku. Kemudian di sebelah timur dan selatan dia dibatasi oleh tinggian Pulau Bacan dan tinggian Pulau Obi. Kemudian secara stratigrafi, umur batuan yang menyusun cekungan ini mulai dari jura hingga kuarter. Terdiri atas batuan induk berupa batuan ultramafic dan gabbro yang merupakan penyusun kerak samudra. Kemudian dari sedimen synriftnya dari cekungan Obi, dia terdiri atas formasi flow, yaitu merupakan batu pasir sedang konglomeratik, formasi ruta, batu pasir kasar dengan sortasi buruk, formasi amasing, konglomerat, kemudian formasi void yang terdiri atas konglomerat dengan komponen karbon, kemudian ada formasi angpai serta formasi Weda. Kemudian untuk fase post-rift dari cekungan Obi ini terdiri atas batuan vulkanik lastik serta batuan dari endapan permukaan.